Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri dari Prodi D3 Keperawatan Angkatan 2020. Di sini saya bersama dengan Kak Aldi Prawira. Boleh memperkenalkan dirinya, Kak? Halo, perkenalkan saya Aldi Prawira, angkatan ketiga, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran. Dan bersama Kak Dian Prayoga juga, boleh memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Dian Prayoga, saya dari angkatan kedua tahun 2019 dari Prodi 3 Keperawatan. Baik, saya akan bertanya tentang keseharian Kakak seputar Fakultas Kedokteran. Bagaimana sih trik and triknya manajemen waktu, uang, membagi waktunya antara kuliah dan kegiatan di luar? Bagaimana Kak Dian? Boleh ceritakan sedikit pengalamannya? Ya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk menjelaskan deh ya bagaimana cara saya untuk memanajemen waktu seperti kayak membagi kegiatan saya sehari-hari dengan kegiatan di luar seperti organisasi dan lain-lainnya. Begitu juga dengan pendanaan keuangan gitu ya. Nah, jadi cara saya memanajemen waktu dari pertama saya bangun tidur itu kan saya kuliah itu kan biasanya itu jam 7.30. Nah, itu saya bangun sekitar jam 7. Kemudian jam 7 saya bangun, itu saya mungkin istirahat dulu mungkin 5 menitnya supaya saya itu nggak terlalu pusing. Kadang kan orang bangun tidur tuh pusing tuh. Nah, jadi saya coba untuk duduk dulu sebentar, mungkin sambil minum, ya buka-buka HP. Nah, setelah itu saya mandi. Nah, saya mandi, setelah saya mandi tuh saya mungkin langsung siap-siap ke kampus. Nah, di situ saya kalau masalah sarapan sih saya kurang apa deh ya. Saya kurang sarapan sih kalau sehari-harinya. Mungkin makan siang aja. Nah, itu biasanya itu kuliah dari jam 7.30 sampai jam 11.30. Itu break jam 11.30 sampai jam 12.30. Biasanya itu isoma, istirahat, sholat makan. Kemudian itu masuk lagi kan jam 12.30 sampai jam 2.30 kadang. Itu juga ada sampai jam setengah 4, jam 15.30. Nah, itu eh, ya dalam keseharian itu mungkin ya kita seperti kayak di kampus, ya lain-lain seperti belajar, presentasi tugas, apa segala macam gitu kan. Nah, organisasi, untuk organisasi itu saya itu ada ikut seperti Himaper, terus ada di namanya Fakultas Kedokteran itu organisasi KMM masih Shifa. Nah, itu dia dominan ke ini sih, ke agama, khususnya agama Islam. Nah, terus saya ikut apa ya saat itu? Saya organisasi di luar kampus sih, satunya itu PMI. Ya, PMI Palmera Indonesia. Itu dekat rumah sakit AWS sih dia. Nah, jadi cara saya memanajemen waktu itu begini. Itu saya membagi schedule atau jadwal. Misalnya saya kuliah sampai jam setengah 4. Nah, saya kuliah jam setengah 4 tuh saya pulang kuliah itu bisa saja. Kalau kayak di kampus itu kadang kegiatan itu setelah perkuliahan. Nah, jadi bisa lah setelah kita perkuliahan baru kita ikut organisasi di kampus seperti kayak Himapar tadi, seperti kayak masih Syifa, dan itu tidak semuanya dilaksanakan setiap hari. Itu ada sendiri jadwalnya, misalnya kayak dalam seminggu itu 2 kali sehari, 2 kali sehari, maaf, maksudnya itu dalam seminggu itu 2 kali, atau dalam seminggu sekali gitu. Nah, untuk PMI itu sih deh, saya jujur, saya kurang aktif sih sekarang karena saya baru-baru aja gabung sekitar eh, awal tahun ini, cuma itu karena ini pandemi COVID, jadi saya tuh kurang berkontribusi juga. Jadi ya kayak kegiatan itu saya tahu sedikit, cuma ini saya kurang join gitu nah. Soalnya kan saya di sini jauh gitu, jadi saya kadang cuma melihat saja itu gimana sih mekanismenya mereka bekerja itu. Jadi saya itu nanti kalau saya turun ke lapangan, saya sudah nggak kaget lagi gimana. Nah, kemudian biasa itu kan sampai jam 8 malam. Nah, terus untuk kayak tugas itu kadang kita sampai pernah sih saya kerjaan tugas itu sampai bermalam, sampai begadang tuh karena ngerjakan tugas. Ada satu tugas itu mata kuliah, lupa saya mata kuliah apa. Cuma itu memang dosen itu memberikan kita bukan penekanan sih ya, ibaratnya kayak memberikan kita itu cara gimana supaya kita itu cepat paham. Nah, jadi apalagi tugas itu yang dikerjakan deadline-nya dalam 2 hari, tapi tugas itu banyak gitu. Nah, jadi kita mau nggak mau kita harus ya, wah gimana sih cara kita untuk ngerjain tugas ini, apalagi tugas kelompok. Kadang itu dalam satu kelompok tuh ada yang teman kita bisa, ada yang nggak bisa kan. Nah, jadi kita harus berupaya itu gimana kita mencari mencocokkan jadwalnya, mencocokkan waktunya supaya sama gitu. Nah, apalagi kayak untuk saya ini kan, saya jujur sih, saya itu tipe orang yang suka rebahan, dalam artian suka mengulur-ngulur waktu. Nah, jadi saya itu lebih suka mengerjakan tugas saat sehari sebelum deadline-nya dikumpul tugas itu. Nah, kenapa demikian? Supaya saya itu mengerjakan tugas sehari sebelum deadline-nya dikumpul, pikiran saya itu langsung terbuka.
langsung cerah gitu ibaratnya. Nah, entah itu gimana sih orang tuh caranya masing-masing berbeda. Cuma saya tuh lebih nyaman begitu sih, Dek. Kadang ada juga tuh yang saya push jauh-jauh hari. Misalnya tugas hari ini dikasih, deadline-nya itu seminggu ke depan. Tapi saya coba kerjakan sedikit-sedikit. Nah, pas sehari sebelum dikumpul deadline tugasnya, itu saya push semalaman. Kadang begitu sih. Nah, untuk eh, keuangan, itu saya membaginya. Mungkin ya kisaran saya dikirim mungkin 1 lebih. Nah, itu untuk bayar kos, untuk uang jajan, dan untuk makanan. Makanan itu maksudnya dalam artian itu apa ya? Untuk kita ya beli-beli makanan gitu lah, untuk jajan apa segala macam gitu kan. Nah, itu ya saya bagi-bagi juga sih. Apalagi kalau kayak anak rantau kayak saya ini kan nggak boleh boros. Nah, kenapa? Takutnya pas kita kehabisan uang, kita itu harus minta ke siapa itu bingung, karena kita di kampungnya orang. Ya, jadi tipsnya itu gunakan uang itu sebaik-baik mungkin. Kalau saya ini kos kan 800.000. Nah, misal nih saya dikirim 2 juta, 800 saya bayar uang kos. Tinggal 1.200.000 nih. Nah, itu saya gunakan sebaik mungkin bagaimana saya membagi untuk makanan, untuk jajan saya, untuk eh, kendaraan saya, untuk lain-lain sebagainya, mungkin untuk kayak keperluan kampus juga, untuk tugas, fotokopi segala macam. Nah, itu gimana sih cara kita untuk eh, membagi uang itu supaya terpenuhi, supaya tercukupi untuk keseharian kita gitu. Nah, jadi mungkin itu aja sih deh yang bisa saya apa ya, saya ceritakan gitu. Kurang lebihnya mungkin ya mohon dimaafkan, mungkin kata-kata saya kurang berkenan gitu deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih atas sedikit cerita pengalamannya tentang membagi waktunya, manajemen waktunya antara kuliah dan kegiatan organisasinya, dan juga manajemen uangnya.